Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang Ustadz Ustazah, Naqib-Naqibah, Musyrif-Musyrifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di e-course Pesantren Cahaya. Terlebih dahulu di video perdana ini izinkanlah saya memperkenalkan diri agar kita lebih akrab di waktu-waktu yang akan datang atau di video-video yang akan datang. Nama saya Multazam Zakaria. Saat ini hari-hari beraktivitas di Pondok Pesantren Fajrul Islam di Belitung, atau kami sebut juga dengan Pesantren Cahaya Fajrul Islam Belitung, yang usianya saat ini sudah masuk 5 tahun, alhamdulillah, dengan 140 santri dan putra-putri. Sebelumnya saya asli dari Lombok dan dahulu mondok di Lombok, dan setelah itu saya mengenyam pendidikan sarjana, selesai di pesantren 6 tahun dengan pendidikan pesantren modern, lalu mengenyam pendidikan sarjana manajemen, lalu kemudian saya masuk pondok tradisional, kemudian pondok Nahu, ada di Jakarta, ada di Demak, kemudian ada di Serang. Kemudian saya juga mengambil S2 saat ini di manajemen pendidikan Islam, dan saat ini sedang mengembangkan sebuah konsep pesantren yang mudah-mudahan dihajatkan bisa menjadi jawaban atas kegelisahan para ustadz ustazah, naqib-naqibah, musyrif-musyrifah yang saat ini mendapatkan amanah mulia dari Allah Ta'ala, yaitu mengasuh pondok pesantren. Taib, insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai lebih dahulu sebuah perkenalan atau review tentang pesantren Cahaya tersebut. Apa sih pesantren Cahaya itu? Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas, di dalam video berseri ini kita akan membahas sebuah buku yang saya susun, yaitu The Secrets of Pesantren Cahaya, atau rahasia-rahasia pesantren Cahaya. Artinya dapur bagian dalam pesantren Cahaya itu seperti apa, begitu. Kemudian buku ini berisi 7 langkah efektif dan aplikatif. Jadi efektif maksudnya adalah mujarab atau berdampak kepada perubahan santri yang lebih baik. Kemudian aplikatif maksudnya adalah mudah sekali untuk dilakukan. Ya, ini bukan sebuah konsep khayalan atau konsep yang awang-awang, tetapi ini konsep yang aplikatif, yang mudah untuk diaplikasikan. Yang tujuannya nanti adalah bisa mewujudkan santri yang hebat. Santri yang hebat, yang kehebatannya itu dalam makna dia memiliki ilmu, memiliki karakter mulia, dan dia juga terampil. Ilmu apa saja yang dimiliki, bagaimana cara mengajarkannya, karakter mulia apa saja yang dimiliki, yang penting dimiliki dan harus dimiliki, dan bagaimana cara menginstal karakter itu agar menjadi karakter, agar menjadi nilai, lalu kemudian terampil. Bagaimana keterampilan apa saja yang penting untuk dimiliki oleh seorang santri untuk bisa menjadi hebat, di mana di abad 21 saat ini. Di abad 21 saat ini, karena zaman telah berubah dan santri saat ini telah berubah. Mereka lahir dan tumbuh tidak seperti santri 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Jadi metode ini telah kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti penelitian psikologi modern, kemudian pola-pola pengasuhan yang efektif dan aplikatif dari pakar-pakar yang saya belajar daripadanya, yang kemudian sudah kita terapkan di Pondok Pesantren Fajrul Islam, insyaallah ta'ala. Namun sebelum itu, agar sempurna keberkahan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang baik, kullu amrin dzibal la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta,
wa fi riwayah fahuwa ajzam, fi riwayah fahuwa abtar. Segala sesuatu hal yang baik kok nggak dimulai dengan basmalah, maka akan terputus atau berkurang keberkahan padanya. Maka mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai e-course pesantren cahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memulai dengan menyebut namamu yang sangat amat mengasihi dan menyayangi hambanya. Aku menyebut namamu dengan harapan engkau melimpahkan kasih sayangmu padaku, agar aku bisa mendapatkan ilmu yang barokah dalam program e-course pesantren cahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Ustazah, nakib-nakibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari bersama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah untuk seluruh guru-guru kita yang telah mendidik kita dari dahulu sampai saat ini, karena tanpa mereka maka kita bukanlah siapa-siapa. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Ustazah. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan Ustadz Ustazah, ya mohon bersabar dahulu. Terlebih dahulu saya ingin mengenalkan guru-guru saya sekaligus sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada mereka semua. Karena apa yang saya tuangkan dalam buku ini atau yang saya ajarkan dalam e-course ini hakikatnya bukan hal yang baru, tapi itu telah disampaikan oleh guru-guru kami yang telah banyak memberikan pencerahan kepada saya, dan apa yang mereka ajarkan itulah yang saya terapkan di dalam mengasuh santri. Dan saya mulai mengasuh santri sejak 15 tahun yang lalu, mulai dari pesantren di Lombok sampai saat ini di Belitung. Pengalaman menerapkan itulah yang saya tampilkan di dalam pesantren cahaya ini. Ada banyak guru-guru saya, Ustadz Ustazah, tetapi tidak bisa saya sebutkan semuanya dengan segala hormat dan ta'zim saya kepada mereka. Saya hanya menyebutkan 7 orang sahaja dalam hal ini, terutama guru-guru yang berkaitan dengan pengasuhan atau pengembangan diri. Yang pertama, yang paling saya muliakan, almarhum Abuya Syekh Dr. Muhammad Diauddin Kuswandi. Beliau adalah seorang mursyid thariqah yang sangat arif dan bijaksana. Allahu Akbar. Beliau sangat lembut dan teduh. Saya mendapatkan bimbingan beliau sekira mulai tahun 2007 hingga beliau wafat 2022. Saat ini beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tempat yang terbaik untuk beliau. Dan beliau bagaikan lentera bagi saya yang menerangi jiwa saya. Kata-katanya bagai air dari telaga murni yang menyejukkan dan menghilangkan dahaga. Beliau selalu memanggil saya dengan panggilan putraku. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, aku sangat mengasihimu. Beliau juga yang memberikan dorongan dan sekaligus nama Fajrul Islam untuk pesantren yang saat ini saya khidmahi, yaitu di Belitung. Ustadz Ustazah, nakib-nakibah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi saat ini saya sedang berkhidmat di Pulau Belitung, di pesantren namanya Pesantren Cahaya Fajrul Islam. Dan dulu yang memberikan nama, yaitu 5 tahun yang lalu adalah Abuya Syekh Muhammad Diauddin. Nah, dan Alhamdulillah berkat dorongan beliau, pesantren ini berjalan dengan sangatlah baik, dengan sangat lancar, dengan ridho beliau, berkat beliau, doa beliau, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berikutnya yang kedua adalah Ustadz Bendri Jaisur Rahman dan Ayah Irwan. Beliau ini mengampu sebuah program Ustadz Ustazah, yaitu namanya kelas Paderman Ustadz Ustazah. Saya belajar kepada beliau berdua di kelas Paderman atau di program Paderman ini. Beliau menjelaskan bagaimana dari sebelum kelahiran sampai anak itu dewasa, bagaimana cara mendidiknya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, karena berbeda di dalam mendidik laki-laki dan mendidik anak perempuan. Kemudian yang ketiga, guru saya seorang psikolog hebat, namanya Ibu Okina Fitriani.
Beliau sedang menyelesaikan doktoral psikologi saat ini di Universitas Gadjah Mada kalau tidak salah. Saya mengikuti program beliau, namanya program Enlightening Parenting, selama 1,5 bulan, dan selama itu juga saya didampingi oleh salah satu murid terbaik beliau, guru kami, yaitu seorang psikolog juga, yaitu Ibu Eti Mutia, saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dan Masya Allah, sangat membekas apa yang beliau ajarkan, terutama beliau memberikan semacam cara pandang atau kerangka berpikir bagaimana pengasuhan yang sebenarnya. Dan beliaulah yang pertama kali bagi saya guru yang menggabungkan antara sains kemudian Islam sekaligus ilmu-ilmu Barat, penelitian. Jadi penelitian Barat beliau ambil, tetapi bila itu tidak sesuai dengan Islam maka tidak beliau ambil. Ya, ini sangat luar biasa, dan kelas yang paling berkesan bagi saya adalah kelas Enlightening Parenting karena waktunya 1,5 bulan dan penuh dengan Masya Allah luar biasa bimbingan yang sangatlah luar biasa mahal, berharga bagi saya pribadi. Dan ya, setelah mengikuti kelas beliau inilah saya kemudian tergerak untuk menyusun kurikulum atau konsep pesantren cahaya tersebut. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Ustazah, nakib-nakibah yang dimuliakan Allah, guru saya yang berikutnya adalah Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Ini menurut saya beliau adalah seorang jenius ya, karena kedalaman ilmu beliau dan beliau yang mencetuskan konsep logos yang nanti akan menjadi pembahasan juga di pesantren cahaya ini. Dan beliau yang mendirikan SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique ya, Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengikuti kelas beliau, beberapa kelas ya. Saya pernah ikut SEP Total Solution 2 kali, kemudian saya pernah ikut juga Manifesting Mastery, dan beberapa pengajaran beliau juga saya ikuti. Dan luar biasa, beliau menginspirasi saya terutama terkait dengan visi kehidupan yang nanti akan menjadi visi pendidikan di pesantren cahaya ini. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah guru saya yang berikutnya, yaitu Coach Edi Susanto. Masya Allah, ini guru multi talenta sekaligus pengasuh banyak pesantren. Beliau seorang terapis, tapi seorang pendiri dan pengasuh pesantren, seorang trainer NLP, dan macam-macam, luar biasa. Beliau ini sangatlah luar biasa, sangat saya kagumi. Saya mengikuti kelas beliau sebanyak 2 kali di Akademi Guru Hebat sampai ke TOT-nya ya, di program Training of Trainer-nya. Alhamdulillah. Kemudian, saya juga belajar kepada guru yang sangat luar biasa, namanya Ustadz Ibrahim Mandres dan Mr. Po. Beliau berdua juga membawakan ini, namanya kelas teladan, seminar pengasuhan pondok pesantren. Beliau memberikan judul kelas program beliau itu kelas teladan. Selama 3 hari saya belajar sama beliau, dan ilmu-ilmu dari beliau nanti saya tuangkan khususnya di modul yang kedua. Insya Allah di modul yang kedua banyak ilmu beliau saya tuangkan di sana. Kemudian berikutnya adalah Coach Michael, seorang mentor hebat, khususnya mentor remaja, dan telah banyak alumni coaching beliau yang telah menjadi orang-orang sukses, orang-orang hebat. Saya belajar sama beliau di program Millennial Z Parenting Mastery. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sejak belajar dari beliau, saya bisa menerapkan di keluarga saya, di anak-anak saya, khususnya free screen time. Yaitu anak saya bisa bebas dari HP, bebas dari nonton, bebas dari gadget, tanpa penolakan, tanpa tanpa tantrum ataupun tanpa drama. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, sampai saat ini anak-anak saya alhamdulillah free screen time. Alhamdulillah. Nah, ada banyak lagi guru-guru yang lain, dan salah satu juga saya tidak berguru langsung kepada orangnya, tetapi saya sangat terinspirasi dari bukunya, yaitu Dr. Gary Chapman. Beliau menulis buku The Five Love Language of Teenager, yaitu 5 bahasa kasih
remaja. Beliau juga sangat menginspirasi saya, buku beliau sangat menginspirasi saya, meskipun saya tidak langsung belajar kepada orangnya. Dan untuk semua guru-guru yang telah mengajarkan saya mengucapkan terima kasih yang mendalam. Dan Anda semua yang belajar dari saya juga artinya tidak mungkin bisa belajar dari saya tanpa mereka-mereka. Jadi jasa mereka untuk saya, untuk Anda, maka guru saya adalah guru Anda. Dan tugas kita adalah mendoakan mereka semua, semoga kebaikan, kemuliaan senantiasa menyertai mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan bahas yang terakhir di video perdana ini, yaitu kita akan bahas silabus ya. Silabus apa saja sih yang akan kita pelajari, atau 7 langkah itu langkah apa saja ya yang akan kita pelajari di IKUS Pesantren Cahaya ini, sampai dari awal sampai kita bisa menerapkannya nanti. Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini santri kita adalah santri-santri remaja generasi alpha, yang mereka sebelum lahir, bukan saat lahir ya, sebelum lahir mereka telah berinteraksi dengan HP. Ya, udah mulai diperdengarkan dengan HP, padahal masih dalam kandungan. Sampai begitu lahir, sudah melihat HP, begitu besar, tumbuh, luar biasa. Hidup dalam teknologi dan digital. Sehingga kejiwaan mereka, mental mereka tidak sama dengan mental generasi 30 tahun yang lalu. Ya, sehingga kita butuh pendekatan baru. Bagaimana menangani mereka ini yang umumnya mereka masuk ke pesantren itu ya di usia remaja, SMP, SMA. Ya, sehingga ini satu tantangan khusus ya. Maka konsep Pesantren Cahaya ini didesain untuk bagaimana menawarkan ide baru tentang pengasuhan pondok pesantren dengan konsep memahami perkembangan generasi ke generasi, khususnya generasi terakhir, yaitu generasi alpha yang lahir 2010 ke atas. Nah, kenapa? Karena tidak bisa menyamakan konsep atau pola pengasuhan masa lalu dengan masa sekarang. Karena berbeda. Isi otak, isi hati anak-anak kita saat ini berbeda dengan isi hati dan isi otak santri zaman dahulu. Maka perlu ada terobosan baru atau konsep baru. Dan untuk itulah buku Pesantren Cahaya ini, atau The Secret of Pesantren Cahaya ini, saya susun Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena banyaknya para pengasuh pesantren yang saya temukan, termasuk saya pribadi, puyeng ya, atau mengalami fase-fase pusing, fase-fase bingung, sudah sampai pada pertanyaan, saya kurang apa lagi ya ke santri ini? Semua sudah saya lakukan, tapi mereka kok nggak taat, mereka kok nggak nurut, mereka kok nggak disiplin, kenapa ya? Nah, itu juga yang melatar belakangi saya kemudian men-share pikiran atau gagasan ini dalam sebuah buku dan program IKUS saat ini, yaitu IKUS The Secret of Pesantren Cahaya. Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa silabus yang akan kita pelajari di sini, atau apa materi yang akan kita bahas di sini? Ada 7. Yang pertama adalah langkah pertama, yaitu kita menentukan visi. Memulai dari akhir, kita akan menyepakati, emang pesantren ini kita mau bikin apa? Emang santri ini kita mau bawa kemana? Kita mau tanam karakter apa sih? Dan kenapa karakter itu yang harus kita tanam gitu? Kita mau ajarkan ilmu apa? Dan kenapa ilmu itu yang harus kita tanam? Termasuk visi digital. Ya, apakah kita akan mengharamkan secara mutlak digital untuk santri? Ataukah kita akan memanfaatkan digital atau membebaskan, atau seperti apa? Ini harus clear di awal. Maka ini kita letakkan di langkah pertama atau di modul pertama, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah identifikasi. Di modul identifikasi ini kita akan belajar tentang, yaitu bagaimana kita mengenali anak-anak kita secara mendalam, santri. Seperti apa fakta tentang generasi alpha itu yang saat ini sedang menjadi santri kita. Apa pikiran mereka, mereka itu keinginannya apa, harapannya apa, fitrahnya apa, cara berkomunikasi dengan mereka itu seperti apa. Ya, kemudian yang dibutuhkan oleh mereka itu apa. Nah, itu yang akan kita bahas di identifikasi di modul kedua. Selain itu, di modul kedua juga Ustadz Ustazah kita akan membahas tentang
mengidentifikasi jati diri atau karakter ideal seorang nakib, seorang pengasuh, seorang musyrif, seorang musyrifah, seorang eh, pelayan umat yang berkhidmat di pesantren. Apa saja sih DNA mereka atau identitas mereka itu yang harus ada pada diri seorang pengasuh itu, karakter apa saja, dan bagaimana karakter itu bisa ada atau hadir dalam diri seorang nakib. Itu kita bahas di modul kedua, yaitu identifikasi. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah SWT, yaitu adalah cek koneksi, yaitu bagaimana ini yang akan menjadi jawaban. Kalau Ustadz Ustazah selama ini bertanya, saya sudah kasih nasihat tapi kok nggak manjur, saya kasih pengarahan tapi kok nggak mempan, saya kasih perintah nggak dituruti, saya larang tapi dilanggar, macam-macam. Kita sudah merasa sudah melakukan semuanya, tapi santri nggak kunjung paham, nggak kunjung connect, ya, nggak kunjung mengerti apa yang kita maksudkan. Mereka melakukan sebaliknya. Itu karena koneksi kita tidak tersambung dengan mereka, koneksi jiwa. Sama seperti handphone, Ustadz Ustazah yang dimuliakan Allah SWT. Ini handphone, walaupun saya pegang handphone, ya, saya tidak bisa menelpon siapapun. Saya bicara di sini 1 jam, tetapi kalau koneksi Anda tidak ada di sana, Anda tidak akan bisa mendengar video saya ini. Anda marah-marah kepada saya, Ustadz, saya ini nggak dengar suara antum begini-begini. Yang salah bukan saya, tapi koneksinya belum dinyalain, ya, internetnya belum dinyalain, atau wifi-nya belum dinyalain. Atau saya marah-marah, antum kok nggak paham-paham, padahal saya sudah ngajar di kurs pesantren Cahaya, kok nggak paham-paham. Ya, ternyata koneksinya juga belum nyambung. Bagaimana mungkin bisa paham? Bagaimana mungkin bisa connect? Maka di sini penting bagaimana cara aplikatif dan efektif menyambung koneksi agar apa yang kita ucapkan bisa dipahami oleh santri, apa yang kita arahkan, peraturan yang kita buat bisa dipahami dan dijalankan. Bahkan sampai nanti pada fase Ustadz Ustazah bisa berkata-kata tanpa suara. Maksudnya santri memahami tanpa Ustadz Ustazah teriak, tanpa diperintah, santri paham apa maksud Ustadz Ustazah. Itu terjadi kalau koneksinya kuat, ya. Itu terjadi kalau koneksinya kuat. Kemudian berikutnya adalah cek emosi. Ya, Ustadz Ustazah tidak akan bisa mengasuh santri dan menjadikan santri kita betah dan bahagia di pesantren kalau kita sendiri nggak bahagia. Kalau kita sendiri nggak bahagia, gimana caranya bisa bahagia tanpa syarat dalam semua gejolak pengasuhan itu? Itu akan kita bahas di modul keempat, insyaallah ta'ala. Kemudian di modul kelima kita akan membahas tentang bagaimana menginstalasi karakter-karakter yang kita inginkan itu ke alam bawah sadar sehingga bisa menjadi karakter dengan pendekatan-pendekatan ilmiah, dan bukan hanya ilmiah tetapi aplikatif. Sekali lagi, walaupun ilmiah tetapi aplikatif, bukan ilmiah yang di kertas atau di paper, di penelitian, tapi nggak bisa dilaksanakan. Enggak, ini dilaksanakan, sangat mudah untuk dilaksanakan. Bagaimana menginstal itu semuanya di kehidupan sehari-hari santri. Kemudian yang paling penting kalau sudah diinstal, ini juga nih, jaga konsistensi. Gimana santri itu bisa istiqomah? Kalau sehari 2 hari mungkin bisa, tapi bukan bisa istiqomah dan bisa terus-menerus sampai menjadi satu karakter, sampai keluar dari pondok tetap karakter itu di bawah. Ya, ini kita akan bahas di modul ke-6, jaga konsistensi. Kemudian modul ke-7 kita sudah jaga konsistensi. Kemudian kita sudah instalasi, semuanya kita sudah lakukan. Tapi ada saja santri yang melanggar, ada saja santri yang nggak sesuai arahan. Oke, di sini gimana cara kita membuat santri itu yang melanggar jadi berhenti melanggar, ya. Jadi berhenti melanggar, dia mendapatkan solusi, dia mendapatkan perhatian, dia menemukan solusinya sendiri, dan dia tidak merasa disisihkan, dia tidak merasa dendam, ya, karena dia melanggar lalu diproses oleh gurunya, oleh ustadznya. Nah, gimana caranya? Dan di sini saya akan mengenalkan nanti sebuah konsep namanya property coaching. Bagaimana coaching membimbing santri yang melanggar ala Nabi Muhammad SAW yang dituangkan dalam Al-Quran, dan terinspirasi dari situ kita akan jadikan itu sebagai aplikatif, bagaimana mengaplikasikan konsep coaching Nabi Muhammad SAW itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan kita jalani bertahap-tahap, Ustazah. Dan jika aplikasi video ini tersedia nanti di website secara menyeluruh, tetap saya sarankan Anda untuk mengikutinya secara bertahap dari satu modul ke modul berikutnya. Jangan melompat-lompat, karena
melompat-lompat hanya akan menghabiskan waktu Anda. Ketika Anda sudah tiba merasa di akhir, masih ada yang kurang. Mau tidak mau, Anda harus kembali lagi ke awal, ke tangga yang Anda lompati. Ingin cepat, malah jadi lambat, jadi bertahap. Nah, Ustazah yang dimuliakan Allah SWT, itu kira-kira yang akan kita bahas di e-course Pesantren Cahaya ini. Dan ketika Anda menonton ini, Anda boleh sambil bersantai, sambil minum kopi. Yang penting Anda konsentrasi, fokus betul, menyimak, dan mengambil manfaat daripadanya. Dan yang paling penting, langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.